Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliani. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, saya di sini akan menceritakan kisah Nabi Muhammad membelah bulan. Baiklah teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan cerita dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun bagi umatnya. Begitu banyak mukjizat yang diberikan Allah, salah satunya Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Semakin bertambahnya pengikut Nabi Muhammad untuk memeluk Islam, membuat orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah. Para kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk membuat kepercayaan para pengikut Nabi berkurang. Para kafir Quraisy membuat rencana yang tidak masuk akal untuk menyudutkan Nabi Muhammad. Salah satunya dengan menantang Nabi untuk melakukan hal yang mustahil, untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Suatu ketika, para kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad di depan para pengikutnya sebagai bentuk kebenaran tentang ajaran dan kenabiannya. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkan satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di bukit Abu Qubais dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas bukit Kaikaan, yaitu dua bukit Mekah. Sontak Nabi Muhammad SAW menanggapi tantangan itu. Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjuk jalan kebenaran kepada kalian? Nabi Muhammad pun langsung berdoa memohon kepada Allah untuk menjawab tantangan dari para kafir Quraisy. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad menunjuk kebenarannya. Bulan terbelah menjadi dua bagian dan diletakkan oleh Nabi tepat di atas kedua gunung yang ditantang oleh para kafir Quraisy. Sontak para kafir Quraisy hanya terbengung dan heran dengan mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad. Para kafir Quraisy hanya terdiam melihatnya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Sebagian kafir Quraisy pun masih tetap mau menyujudkan Nabi Muhammad, walaupun sudah dibuktikan oleh Nabi dengan mukjizatnya. Mereka sama sekali tak percaya dengan kejadian yang dilihatnya. "Ini sihir, ya, ini sihir," kata sebagian kafir Quraisy. Keesokan harinya, para kaum kafir Quraisy pun masih ingin membuktikan kebenaran yang mereka bilang sihir itu dengan menanyakan kepada para musafir. Sebab menurut ahli sihir, saat itu sihir hanya tampak di depan mata yang melihatnya, tetapi tidak terlihat di tempat lain. Ketika ada musafir yang datang, para kafir Quraisy pun menanya kepada mereka, dan benar saja, para musafir juga bersaksi melihat kejadian bulan yang terbelah itu. Maka dari kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat, dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus," dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap telah ada ketetapannya. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini ialah mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad yang patut kita ketahui sebagai umatnya. Semoga kita sebagai umat Islam
bisa menjadi umat yang baik, sebagaimana banyak kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik dari segi Nabi menghadapi tantangan dari para kafir Quraisy dengan sikap sabar, berani, serta percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mukjizatnya.